Dari mana Mas Sesam tahu? Lawang yang ngurus tiketnya kan teman saya, Mbak. Mungkin dia mau melamar calon istrinya. Kalau Mas Sesam sendiri udah punya calon? Iya, makasih. Kok cuma senyum sih? Belum, Mbak. Mbak El mau jadi calonku apa? Loh, jangan salah. Jadi istri pembuat tempe itu makmur loh, Mbak. Gizi keluarga selalu tercukupi. Wah, kalau itu sih aku mau. Siapa yang nggak mau gizinya selalu tercukupi? Oh ya, ngomong-ngomong, aku juga mau pulang ke Jakarta. Ada syuting sinetron terbaruku. Kalau sinetron yang pertama kan udah mulai tayang. Judulnya Dewi-Dewi Cinta. Pasti ibu saya nonton tuh, Mbak. Oh ya? Beliau kan hobinya nonton sinetron. Sinetron yang terbaru, syutingnya di mana, Mbak? Di Solo dan sekitarnya. Wah, kalau saya pulang berarti bisa nonton Mbak El syuting dong. Loh, memangnya rumah Mas Sesam di mana? Di Kartasuronya, Mbak. Oh ya? Kalau gitu nanti aku minta alamatnya ya. Siapa tahu kalau ada waktu aku bisa mampir. Wah, boleh itu, Mbak. Pasti ibu dan adik-adik saya senang mendapat kunjungan artis cantik Mbak El. Dan akan membanggakan lagi kalau waktu mampir Mbak El pakai busana muslimah. Wes Jan, top. Boleh, nanti aku pakai busana muslimah ya. Kan menyenangkan orang itu dapat pahala, Mas. Ayolah Mbak, tolonglah. Tidak bisa, Fis. Itu bukan bidang saya. Oh, saya nggak mengerti sastra kok. Saya nggak pernah ikut acara bedah buku. Mbak Ana nggak usah bicara soal sastranya. Yang sesuai dengan jurusan Mbak Ana saja. Cukup menyoroti isi cerpen-cerpen ini. Dari sisi syariah misalnya. Sini, lihat bukunya. Lumayan juga. Baru 5 bulan sudah cetakan kelima. Masuk bestseller lagi. Kapan acaranya? 3 hari lagi, Mbak. Insya Allah. Kasih banget ya. Kalau gitu saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fis, tunggu Fis. Ada satu syarat lagi. Identitas saya sebagai lulusan Al-Azhar jangan disebut. Saya minta yang digunakan dalam seminar nama pena saya, Bintu Nahal. Ya kamu sebut saja, saya ini guru bahasa Arab. Pernah nyantur di Kudus dan Ciamis, ya? Sip, Mbak. Iya, Mbak. Baiklah, ini kesempatan terakhir. Silahkan yang mau bertanya. Kalau begitu, Mbak yang pakai jilbab biru muda itu, silahkan. Yang kita aja ya, Mbak. Salah satu cerpen dalam buku ini berjudul Ketika Naya Jatuh Cinta. Menurut saya sudah banyak buku-buku sastra yang dipenuhi oleh cinta. Dalam pandangan Mbak Husna dan Mbak Bintung sendiri, sebenarnya cinta itu apa sih? Dan pernahkah Mbak berdua jatuh cinta? Dah, itu aja. Baiklah, langsung saja ke Mbak Husna. Cinta itu apa sih? Menurutku, cinta adalah kekuatan yang mampu mengubah duri jadi mawar, mengubah cuka jadi anggur, mengubah malang jadi untung, mengubah sedih jadi riang, mengubah setan jadi nabi, mengubah iblis jadi malaikat, mengubah sakit jadi sehat, mengubah bahil jadi dermawan, mengubah kandang jadi taman, mengubah penjara jadi istana, mengubah amarah jadi ramah, mengubah musibah jadi muhibah. Itulah cinta. Untuk yang kedua, setiap orang pasti pernah merasakan jatuh cinta. Minimal kepada orang yang berjasa kepadanya, pada orang tuanya, pada kakaknya. Wah, luar biasa sekali Mbak Husna. Sekarang cinta menurut versi guru bahasa Arab Mbak Bintu Nahal. Silahkan. Saya juga mau mengutarakan jawaban dengan puisi seperti Mbak Husna tentang cinta menurut saya. Sekalipun cinta telah kuuraikan dan kujelaskan panjang lebar, namun jika cinta aku datangi, aku jadi malu pada keteranganku sendiri. Meskipun lidahku telah mampu menguraikan, namun tanpa lidah, cinta ternyata lebih terang. Sementara pena begitu tergesa-gesa menuliskannya.
Kata-kata pecah berkeping-keping, begitu sampai kepada cinta. Dalam menguraikan cinta, akal terbaring tak berdaya, bagaikan keledai terbaring dalam lumpur. Cinta sendirilah yang menerangkan cinta dan tercinta. Baiklah, kita istirahat dulu. Nanti setelah sholat asar kita lanjutkan kembali. Terima kasih. Maaf, Usna tidak bisa lama-lama. Sudah ada janji dengan orang lain. Kapan-kapan saya nanti Usna boleh kan? Mbak, saya tunggu loh. Boleh Mbak? Yuk, saya duluan. Assalamualaikum. Mas Azam terkasih, tepatnya kapan Mas akan pulang? Aku sudah ingin sekali memamerkan buku kumpulan cerpenku Menari Bersama Ombak. Buku itu dapat penghargaan dari Diknas sebagai buku kumpulan cerpen terbaik loh Mas. Nulis surat ke masmu lagi, nah? Iya Bu Nah mau ngasih tahu kalau bisa Kak Azam ikut menemani Nah waktu menerima penghargaan pada awal Agustus nanti. Jadi pulangnya jangan sampai meleset. Ya paling tidak pas Nah ada di Jakarta kan. Lulusannya tuh sudah belum sih, nak? Harusnya sih sudah Bu Lawang sudah pertengahan Juli kok. Mas Azam, semua sudah menunggu-nunggu kedatangan Mas Azam. Itu topik terpenting dari Seraten. Seperti biasa, Bu nitip air mata rindu yang teramat sangat. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kakak. Wassalam, adikmu Ayatul Husna. Oh iya Mas, Husna merasa sudah saatnya menikah. Sebagai wali, Mas bisa mulai memikirkan hal ini. Husna sepenuhnya patuh pada Mas Azam. Enak aja, masmu ini juga pengen menikah, nak. Jangan egois toh. Tapi nggak apa-apa lah, kamu dulu. Mas ini masih belum punya calon. Ada apa, Del? Ada masalah? Tadi pagi aku terima surat dari Tiara, Bang. Dia memohon supaya aku mau menikahi dia sebelum rombongan Zulkifli datang. Aku bingung, Bang. Kalau aku menolak, itu berarti aku telah menusukkan pedang ke leher dia. Tapi kalau aku terima, Tiara bilang Tiara akan mengganti semua kerugian dari pihak pengantin dia. Kayak mana menurut Abang? Ya, jika kamu berani mantang badai dunia dan akhirat, ikuti saja ajakan Tiara. Apa yang harus aku buat, Bang? Dengar baik-baik, Del. Jika kau ikuti ajakan Tiara, maka kau bukan laki-laki sejati, tapi seorang pecundang, pengkhianat yang tega menikam saudara sendiri. Sekarang bayangkan, berapa banyak orang yang sakit hati jika ide gilamu itu kau lakukan. Cinta sejati itu menyembuhkan, Del, bukan menyakitkan. Kamu pikir Tiara bisa mengganti sakit hati orang? Enggak, Fadil. Kamu jangan kalah oleh perasaanmu. Sebab iblis selalu menunggangi manusia menuju dosa. Ingat sabda Rasul, ikutilah ajaran Nabi. Haram hukumnya bagi seorang muslim melamar di atas lamaran saudara sendiri, apalagi sampai menikahinya. Aku cuma takut kalau sampai Tiara itu bunuh diri, Bang. Itu tidak akan. Kalau Tiara sudah melakukan akad nikah dengan Zulkifli, besoknya pasti dia akan lupa denganmu. Demikian pun kelak jika kau sudah menikah. Ngerti, Fadil? Camkan baik-baik perkataan Ibnu Athaillah dalam kitabnya. La yukhiju syahwata illa khawfun musa'ijun aw saqun muqlikun. Tidak ada yang bisa mengusir syahwat atau kesenangan duniawi kecuali rasa takut kepada Allah yang menggetarkan hati dan rasa rindu kepada Allah yang membuat hati kita merana.